Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 22. Pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah terhadap kegiatan perdagangan barang. Pajak ini biasanya muncul dalam transaksi besar atau transaksi tertentu, seperti impor barang dari luar negeri atau pembelian barang oleh instansi pemerintah. Tujuan dari PPh pasal 22 ini sebenarnya adalah untuk membantu negara dalam mengumpulkan pajak lebih awal, atau istilahnya sebagai pajak di muka. Jadi, sebelum wajib pajak melaporkan pajaknya di akhir, sebagian pajak sudah dipungut terlebih dahulu melalui PPh pasal 22. Selanjutnya ada subjek dan objeknya. Subjek PPh pasal 22 adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan transaksi. Sedangkan objeknya cukup luas, diantaranya yaitu yang pertama impor barang dari luar negeri, yang kedua pembelian barang oleh pemerintah, yang ketiga penjualan hasil produksi industri tertentu seperti semen, baja, dan otomotif, keempat penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, kelima penjualan barang mewah. Kenapa objeknya banyak? Karena pemerintah ingin memastikan transaksi besar dan strategis tetap terpantau pajaknya. Tarif PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 berbeda-beda tergantung jenis transaksinya. 1. Atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Non-API 7,5% dikali nilai impor. Kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN, dan BUMD. Tarifnya 1,5% dari harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Direktur Jenderal Pajak. Kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PNN, semen 0,2% dikali DPP PNN, baja 0,3% dikali DPP PNN, dan yang terakhir otomotif 0,45% dikali DPP PNN. Keempat, penjual hasil produksi migas. BBM jika dijual ke Pertamina 0,2% dikali penjualan. Jika dijual ke selain Pertamina 0,3% dikali penjualan. Gas 0,3% dikali penjualan, dan pelumas 0,3% dikali penjualan. Kelima, impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. API sama dengan 0,5% dikali harga impor. Keenam, ekspor bahan tambang, yaitu 1,5% dikali harga ekspor. Yang ketujuh, penjualan barang mewah. Rumah mewah sama dengan 1% dikali penjualan. Kapal pesiar, pesawat pribadi, dan kendaraan mewah 5% dikali penjualan. Hal tersebut tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang perlu diingat, jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarifnya menjadi 2 kali lipat. Pemungut PPh pasal 22. Pemungut adalah pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk memungut pajak. Beberapa contohnya, yang pertama, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. Lalu yang kedua ada BUMN dan BUMD. Lalu yang ketiga, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor. Lalu yang keempat, perusahaan industri tertentu. Lalu yang terakhir, perusahaan yang bergerak di bidang BBM seperti Pertamina. Sifat pemungutan PPh pasal 22. Secara umum, PPh pasal 22 memiliki 2 sifat utama, yaitu yang pertama, tidak final. Artinya, pajak yang dipungut bukan pajak akhir, masih bisa diperhitungkan atau dikreditkan dalam SPT tahunan, akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di akhir tahun. Jadi, ini sifatnya seperti cicilan pajak di awal. Seperti contohnya, kalau kamu sudah dipungut PPh pasal 22 sebesar 300.000. Nanti saat lapor SPT, jumlah itu bisa mengurangi total pajak terutangmu. Lalu yang kedua, bersifat pemungutan di muka atau prepaid tax. Artinya, pajak dipungut sebelum hasil diperhitungkan di akhir. Dipungut saat transaksi terjadi, misalnya impor atau pembelian. Lalu membantu negara mendapatkan penerimaan dengan lebih cepat.
Ini jadi tujuan utama PPh Pasal 22. Walaupun umumnya tidak final, ada kondisi tertentu di mana PPh Pasal 22 bisa bersifat final tergantung jenis transaksi dan aturan yang berlaku. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22. Tidak semua transaksi dikenakan PPh Pasal 22. Ada beberapa kondisi yang dikecualikan tidak dipungut pajak, yaitu nilai transaksi kecil, pembelian barang oleh pemerintah dengan nilai di bawah 2 juta. Syaratnya tidak terpecah-pecah, tujuannya biar transaksi kecil tidak terbebani oleh pajak. Lalu yang kedua, pembelian barang tertentu, pembelian barang yang bersifat bukan untuk dijual kembali, misalnya alat tulis kantor untuk kebutuhan pribadi. Lalu yang ketiga, impor tertentu yang dikecualikan. Beberapa impor yang tidak dipungut PPh 22 yaitu barang kiriman hadiah, barang untuk keperluan ibadah sosial atau amal, serta barang perwakilan negara asing. Yang keempat, wajib pajak dengan fasilitas khusus. Wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas atau SKB dari DJP. Artinya mereka memang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Lalu yang terakhir, ada transaksi yang sudah dikenakan pajak lainnya. Beberapa transaksi tertentu yang sudah memiliki mekanisme pajak tersendiri. Jadi tidak dikenakan PPh Pasal 22 lagi untuk menghindari pajak ganda. Pengecualian ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017. Tata cara pemungutan PPh Pasal 22. Alurnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi harus dipahami dengan baik. Yang pertama, terjadi transaksi, misalnya pembelian barang atau impor. Yang kedua, pihak pemungut akan langsung memungut atau memotong pajak dari transaksi tersebut. Yang ketiga, pajak yang sudah dipungut akan disetorkan ke kas negara. Keempat, pihak yang dipungut akan diberikan bukti pungut sebagai tanda bahwa pajak sudah dibayarkan. Dan yang terakhir, kelima, pemungut wajib melaporkan pemungutan tersebut dalam SPT masa PPh Pasal 22. Jadi, semua prosesnya tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dasar hukum PPh Pasal 22. Dasar hukum PPh Pasal 22 di Indonesia berasal dari beberapa peraturan berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ini adalah dasar utama PPh di Indonesia dan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di dalam undang-undang ini, Pasal 22 mengatur tentang pemungutan pajak atas kegiatan perdagangan barang. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017. Isinya menunjukkan siapa saja pemungut PPh 22, besaran tarif, jenis transaksi yang dikenakan. PMK ini yang paling sering dipakai sebagai acuan teknis di lapangan. Yang terakhir ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Biasanya mengatur lebih detail tentang tata cara pemungutan, laporan, administrasi pajak. Contohnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 31 PJ 2015. Pembelian oleh pemerintah. Sebuah instansi pemerintah membeli ATK senilai 20 juta, tidak termasuk PPN. Diketahui tarif PPh Pasal 22 sama dengan 1,5%. Cara penyelesaian yang pertama, identifikasi dulu jenis transaksi, tarif, DP. Jenis transaksi itu pembelian oleh pemerintah, tarifnya 1,5%, DP-nya 20 juta. Yang kedua, hitung PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 sama dengan tarif kali DP sama dengan 1,5% dikali 20 juta sama dengan 300.000. Yang ketiga, mekanisme yang terjadi. Bendahara pemerintah memungut 300.000. Kedua, yang dibayarkan ke penjual 20 juta dikurang 300.000 sama dengan 19.700.000. Kesimpulannya, PPh 22 terutang 300.000 karena dipungut oleh bendahara. Impor barang.
PT Maju Jaya mengimpor barang dengan nilai impor sebesar 100 juta. Perusahaan memiliki API. Tarif PPh 22 sama dengan 2,5%. Cara penyelesaiannya, yang pertama identifikasi jenis, tarif, nilai impor. Yang kedua, hitung PPh 22. PPh 22 sama dengan 2,5% kali 100 juta sama dengan 2.500.000. Yang ketiga, mekanisme dipungut oleh bea cukai saat impor harus bayar sebelum barang keluar. Terakhir, kesimpulan PPh 22 sama dengan 2.500.000. Bersifat pajak di muka, bisa dikreditkan di SPT tahunan. Kesimpulan PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas kegiatan perdagangan barang, baik dalam negeri maupun impor. Pajak ini berfungsi sebagai pemungutan di muka sehingga membantu negara memperoleh penerimaan pajak lebih cepat. Dalam pelaksanaannya, PPh pasal 22 melibatkan beberapa unsur penting yaitu 1. Subjek dan objek yang mencakup wajib pajak serta berbagai transaksi seperti impor, pembelian oleh pemerintah, dan penjualan barang tertentu. Yang kedua, pemungut, yaitu pihak yang ditunjuk seperti bendahara pemerintah, BUMN, dan instansi terkait. Ketiga, tarif yang berbeda-beda tergantung jenis transaksi. Keempat, tata cara pemungutan yang dimulai dari transaksi, pemungutan, penyetoran, pemberian bukti pungut, hingga pelaporan. Selain itu, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu seperti transaksi dengan nilai kecil atau wajib pajak yang memiliki fasilitas khusus. Dari segi sifat, PPh pasal 22 umumnya tidak final dan dapat dikreditkan dalam SPT tahunan, meskipun dalam kondisi tertentu bisa bersifat final. Dengan memahami seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama dalam mengawasi dan mengamankan penerimaan pajak dari sektor perdagangan.